Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Miranda dengan NIM D400230055 dari angkatan 2023 dari kelas B mata kuliah Elektronika Daya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen dioda, SCR, MOSFET, dan konverter daya. Pertama ada dioda. Dioda komponen dasar semikonduktor. Definisi dari dioda sendiri adalah komponen semikonduktor dua terminal yang mengalirkan arus terutama dalam satu arah. Prinsip kerja dari dioda sendiri adalah bekerja berdasarkan bias maju, arus mengalir, dan bias balik ataupun arus terhambat. Untuk jenis dari dioda sendiri ada beberapa, yaitu ada dioda penyarah, dioda zener, dan dioda LED atau light emitted diode. Aplikasi dioda menyeliputi penyarah dan pembatas tegangan. Contohnya adalah penyarah jembatan dalam adapter AC UDC. Jadi di dioda sendiri bisa digunakan sebagai komponen di rectifier atau penyarah. Pada rangkaian rectifier sendiri itu mengubah dari tegangan AC menjadi DC atau dari tegangan dua arah menjadi tegangan satu arah yang nantinya akan dipadukan dengan transformator yang itu transformator sendiri berfungsi sebagai penurun tegangan. Selanjutnya ada SCR atau Silicon Control Rectifier. Silicon SCR merupakan jenis tristor yang bekerja seperti saklar elektronik. Ia dapat berada dalam kondisi off atau tidak mengatakan arus dan on mengatakan arus tergantung pada sinyal pemicunya. Jadi SCR bekerja sesuai sinyal yang memicu komponen itu sendiri. Definisi struktur SCR memiliki anoda dan katode dan gerbang. Gerbang digunakan untuk mengendalikan konduksi SCR. Aplikasi SCR sendiri digunakan dalam pengendali daya AC dan saklar elektronik. Contohnya pengaturan kecepatan motor AC. SCR digunakan pada motor listrik, pengatur tegangan, dan dimmer lampu. Selanjutnya ada MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET sendiri adalah jenis transistor yang digunakan sebagai penguat sinyal dan saklar daya dalam rangkaian elektronik. Jadi MOSFET itu adalah satu komponen yang digunakan untuk penguat sinyal dalam suatu rangkaian dan saklar daya. MOSFET sendiri terdapat 3 terminal, yaitu ada gate, drain, dan source atau GDS. Dengan mengatur tekanan di terminal gate, arus antara drain dan source dapat dikontrol. Jadi tegangan yang di gate itu bakal mengatur arus antara drain dan source. MOSFET dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada MOSFET kanal N. MOSFET kanal N mengatakan arus saat tegangan gate lebih tinggi dari source. Dan untuk MOSFET kanal P mengatakan arus saat tegangan gate lebih rendah dari source. MOSFET banyak digunakan dalam konverter daya, penguat audio, switching daya tinggi, dan driver motor. Karena efisiensi MOSFET yang tinggi dapat respon cepat dibandingkan transport bipolar. Untuk tempat pembelian komponen elektronik di sekitar Solo Raya setahu saya ada dua yang sering saya datangi. Yang pertama itu ada di Pastol. Untuk Pastol sendiri tempatnya ada di Tugu Kartasura. Dan yang kedua itu ada toko WOW yang bertempat di Solo, yang dekat Sol Paragon. Di dua tempat itu terdapat beberapa komponen elektronik yang saya sebutkan tadi. Dan untuk toko online bisa dicek di Tokopedia maupun di Shopee. Selanjutnya adalah rangkaian AC ke AC atau AC-AC. Rangkaian AC
AC itu AC sendiri, ada transformasi tekanan AC, mengubah tegangan AC dari satu level ke level lain tanpa mengubah jenis arusnya. Untuk prinsip kerja sendiri menggunakan tristor atau drag yang mengendalikan siklus AC. Komponen yang dapat merubah dari tekanan AC ke AC itu adalah transformator atau auto transformator. Transformator sendiri tidak mengubah jenis tegangannya, tapi akan menurunkan dari tegangan inputnya. Jadi transformator terdapat tiga komponen, yaitu lilitan primer, pertama ada inti besi, dan lilitan sekunder. Lilitan primer, jika lilitan primer itu lebih baik daripada lilitan sekunder, maka bisa disebut sebagai transformator step down, yang artinya akan menurunkan tegangan inputnya. Jika lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, maka akan bisa disebut sebagai transformator step up. Jadi tegangan yang masuk akan lebih rendah daripada tegangan yang keluar. Selanjutnya ada rangkaian DC to DC. Rangkaian DC to DC ada beberapa, yaitu converter buck boost dan buck boost. Converter DC sendiri mengubah tekanan dari DC satu level ke level lain. Biasanya mengubah regulator tegangan seperti buck converter, penurunan tegangan, dan boost converter atau peningkatan tegangan. Sama seperti transformator, lalu buck converter atau boost converter dapat mengubah tegangan DC menjadi tegangan DC juga, tapi tegangannya akan berbeda. Untuk buck converter, dia akan menurunkan tegangan inputnya, jadi tegangan input akan lebih tinggi daripada tegangan output. Dan untuk boost converter itu akan menaikkan tegangan masuknya, jadi tegangan keluaran akan lebih besar daripada tegangan masukan. Untuk contoh penggunaan ada di power bank, modul step up, dan step down pada sistem elektronika, dan pengendali daya kendaraan listrik. Selanjutnya ada AC to DC. AC to DC sendiri rangkaian yang mengubah dari tegangan AC atau tegangan arus bolak-balik menjadi DC atau arus arah. Biasanya digunakan dalam power supply yang komponennya meliputi sebagai transformator, dioda banyak arah, kapasitor filter, dan regulator tegangan. Dioda banyak arah berfungsi untuk mengarahkan tegangan yang masuk. Karena DC sendiri itu tegangannya searah, maka dibutuhkan dioda banyak arah. Kapasitor filter berfungsi sebagai memfilter tegangan yang masuk agar lebih halus untuk keluaran tegangannya. Contoh rangkaian AC to DC itu ada di charger laptop, charger HP, dan power supply. Nah, selanjutnya ada rangkaian DC to AC atau biasa disebut sebagai inverter. Rangkaian DC to AC ini mengubah arus arah, yaitu DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Sering digunakan dalam inverter daya, terutama untuk sistem tenaga surya atau sistem cadangan daya UPS. Jadi di panel surya itu menghasilkan arus DC, tetapi untuk penggunaannya itu harus menjadi AC agar bisa digunakan untuk di rangkaian listrik rumah. Maka dibutuhkan rangkaian DC to AC atau disebut inverter. Mungkin gitu untuk presentasi